Shalom Bapak Ibu, anak-anak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama sedang merenungkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kehidupan kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini terambil dari Surat Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-13. Surat Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya ulangi, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini. Kenapa saya bilang awal renungan ini mengatakan jelas ya? Karena banyak orang ketika mengalami beban hidup, ketika sedang menderita, atau mungkin bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang dilanda atau menerima wabah dan harus sakit karena virus corona. Ya. Virus corona yang sekarang ini luar biasa memang bagi penderita maupun yang masih diindikasi terkena. Apalagi kalau di karantina, itu bukan perkara mudah. Seringkali yang terjadi ketika itu kita rasakan, pikiran kita lalu kemana-mana. Kita lalu berimajinasi luar biasa. Kalau imajinasinya baik, kita akan bahagia. Tetapi kalau kemudian imajinasi kita justru memberatkan hati kita, hati-hati ya, hati-hati. Kita akan merasakan beban yang luar biasa. Dan itu memang siapapun akan merasakan sebagai sebuah kenormalan atau kewajaran. Sebab ini barang baru. Ini penyakit baru yang tidak bisa dimengerti oleh orang musuhnya atau yang kita hadapi tidak terlihat kan, begitu biasanya orang bilang begitu. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita diajak melalui surat Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-13 ini. Ketika kita merasakan beban, ketika kita merasakan perkara hidup, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, jangan pernah berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab apa? Sebab seperti yang dikatakan dalam ayat atau baris yang berikutnya, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Artinya apa? Justru yang jahat itu yang seringkali mencobai di luar kebaikan-kebaikan Allah. Sebab di dunia ini selalu kita akan berhadapan dengan antara yang jahat dan yang baik. Dan menurut Yakobus bahwa pencobaan itu datang bukan dari Allah, tetapi si jahat untuk mencobai kita agar barangkali kita meragukan otoritas Tuhan, meragukan rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi melalui firman ini kita diingatkan, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat karena Allah lebih berkuasa terhadap apapun termasuk si jahat, terhadap apapun termasuk penderitaan kita, terhadap apapun termasuk keterbatasan diri kita. Dan
Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah pun tidak punya maksud untuk mencobai kita supaya menderita. Karena ada firman Tuhan yang juga mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, dalam kondisi apapun yang kita hadapi sekarang ini, dan bagi Bapak Ibu yang sekarang ini barangkali harus merasakan penderitaan oleh karena wabah virus corona, mari kita belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan dan memurnikan kembali hati kita, pikiran kita, angan-angan kita, supaya mulut kita selalu mengeluarkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan daripada mengumpat dan menyalahkan Tuhan atas setiap pencobaan yang kita hadapi. Termasuk di dalamnya ketika kita berimajinasi oleh karena kondisi yang kita hadapi sekarang. Berimajinasilah ke arah yang baik, yang menguatkan pikiran kita, yang menguatkan iman kita, daripada berimajinasi keburukan-keburukan yang semakin menenggelamkan diri kita. Maka yang terakhir melalui firman ini, mari kita berserah kepada Tuhan dan belajar untuk selalu menyandarkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan belajar pula bahwa Allah akan memberikan kebenaran, damai sejahtera, dan kebaikan-kebaikan di hidup kita atas apapun yang sekarang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menguatkan kita semua. Amin.